Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya kalau berada di ballroom Dang Merdu ini ingat dulu Ramadan, karena saya selalu kemari Ramadan. Cuma waktu itu tak ada makanan Ramadan. Nah, jadi melihat ada makanan depan ini seperti mau memberi kultum menjelang buka puasa. Nah, jadi namanya kultum itu tak boleh lama-lama. Apalagi depan orang buka puasa itu mendengar ceramah nih risau deh. Lama betul lah azan nih. Tadi kata Pak Direktur, Pak Denny, saya tak bisa menyampaikan Amazing Hijrah karena belum sampai ilmunya, kata beliau. Sebetulnya beliau bisa aja menjelaskan itu. Cuma kalau dijelaskannya habis pula bahan saya kan. Itu tawadu boleh. Yang saya hormati, kita hormati bersama Pak Direktur, Komisaris, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai. Tak bisa saya sebutkan, nanti salah sebut viral pula itu sakutnya. Kemudian Dewan Syariah, kemudian Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar beserta rombongan, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Membangun peradaban. Peradaban itu bahasa Arabnya hadarah, diambil dari kata hadara. Hadara artinya, hadara itu artinya hadir. Kalau laki-laki hadirin, kalau perempuan hadirat. Orang yang hadirlah yang bisa membangun peradaban. Karena kalau orang tak hadir tak bisa. Itu makanya saya khawatir nih, sekarang kan tidak lagi orang hadir, semuanya online. Apa acaranya? Webinar. Di webinar Pak. Apa arti webinar itu? Entah. Rupanya seminar, apa webinar? Web seminar. Nah, artinya sekarang banyak orang tidak hadir. Lawan dari hadarah itu adalah badawah. Badawah itulah asal kata badui. Jadi yang namanya orang badui tidak bisa membuat peradaban, karena dia tidak pernah hadir, dia tidak pernah menetap di suatu tempat. Kalau di gurun pasir disebut masyarakat nomaden. Beternak di sini, kemudian habis masa ternak sini pindah pula satu lagi. Dan di setiap tempat ada masyarakat berpindah ini. Dia tidak pernah membangun peradaban. Kalau di Riau, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, mana sampai sekarang tak ada peradaban. Itu gambar kita di dalam semua itu. Tak ada peradaban. Lalu kemudian kalau di daerah-daerah lain, di Australia aborigin. Australia itu maju karena orang yang datang membangun peradaban. Jadi orang menetap, barulah bisa dia membangun sebuah peradaban. Dengan pola hidup bersyariah. Sebetulnya kata syariah ini kalau kita lihat di dunia internasional yang dipakai tidak syariah. IDB, Islamic Development Bank. Kalau dulu kami di Mesir, di Kairo ada namanya Faisal Islamic Bank. Faisal itu Raja Saudi Arabia yang terbunuh karena komitmennya yang luar biasa terhadap Islam. Kemudian meninggal dunia karena Amerika tidak suka, membuat Islamic Bank. Di Malaysia pun namanya Islamic Bank. Cuman di tempat kita zaman itu, waktu itu tak boleh bawa-bawa nama Islam. Kalau pakai Islamic Bank langsung curiga, nggak boleh. Maka waktu ngurus izinnya, bank apa namanya? Syariah. Boleh. Itulah bodohnya. Islamic tak boleh, syariah boleh. Sama di beberapa tempat yang kita minoritas, kalau mau ngurus izin bangun masjid nggak boleh.
Pak, kami mau apa? Mau bangun masjid. Oh, nggak boleh. Surau, boleh. Beberapa kawan ngasih tahu. Padahal di surau itu mereka buat sholat Jumat. Nah, itu bersiasah. Jadi seandainya dulu tokoh-tokoh kita itu lurus-lurus tabung, itu tidak berdiri Islamic Bank. Nama boleh beda, tapi isinya tetap sama. Substansinya adalah bagaimana menerapkan syariat ajaran Islam dalam kehidupan. Pengalaman kami masuk ke suku tertinggal bersama ustadz-ustadz kita, suku Akit pernah, suku Talang pernah, Talang Perigi, Talang Jerinjing, Talang Mamak. Memang Islam tidak dilaksanakan dari mulai A sampai Z. Sedangkan agama Islam ini, ada sekarang orang memahami Islam itu dia berislam cuma 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Cuma 3 kali aja. Namanya Islam minimalis. Nah, kita tak bisa begitu. Makanya kita itu disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah. Kalau dosen-dosen menjelaskannya secara totalitas. Setelah selesai seminar tanya, apa totalitas itu? Total yang ditambah dengan itas. Dia pun tak ngerti. Padahal sebetulnya simple saja menjelaskan kafah itu. Kabeh. Secara keseluruhan. Bagaimana segala aspek kehidupannya itu, ya Islam. Makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Entah, tak tahu, tiba-tiba ke situ aja ingat. Apa sih beda makan syariah dengan makan konvensional? Makan syariah itu pakai tangan kanan. Jadi yang kibus itu kidal busuk. Mohon maaf itu singgung. Makan pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisyamalihi wa yashrabu bisyimalihi. Karena setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Jadi setan kalau ditengoknya ada orang minum pakai tangan kiri, ini tak usah goda lagi, ini geng kita nih, gitu dia. Itu jadi sebetulnya Nabi itu sudah mengajarkan. Cuman kadang kita ketika belajar Islam itu memang dididik oleh guru-guru kita, gak usah tanya-tanya, sami'na wa ata'na. Idza tasa'aba ahadukum falyarud mastata'a. Kalau kamu menguap, tahan. Hadis itu sudah saya pelajari waktu di sanawiyah, bahkan di ibtidaiyah dulu. Kalau kamu menguap, tahan. Jadi tak boleh menguap tuh macam kuda nil. Sebiji semangka tuh masuk. Cuman kita dulu kan mau bertanya ke ustadz tuh segan. Jadi kebetulan karena kita sekarang sudah banyak jamaah, jadi saya selalu tuh kalau jamaah tuh dokter saya tanya, Pak dokter, iya, kenapa menguap itu tak boleh lebar-lebar? Jadi dokter ngasih tahu saya, Ustadz, ini kasus saya sendiri menanganinya. Gimana ceritanya? Saya pernah menangani kasus pasien datang ke rumah sakit, itu tenganga aja katanya. Kenapa? Gara-gara menguap terlalu lebar, engsel itu bergeser. Nah, makanya dalam Islam diajarkan begitu. Saya cuma mau mengajarkan, idza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, maka dianjurkan menutup gelas, tempat air minum itu ditutup. Nah, itu enaknya kita kalau berada di bank syariah, gelasnya ditutup. Jadi yang terbuka itu gelas konvensional. Kenapa tertutup? Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan. Fa inna fi ihda jinahai da'an. Karena salah satu sayapnya itu membawa bakteri penyakit, sayap satu lagi membawa penawar obat. Artinya apa? Kalau dalam masalah lalat masuk ke tempat air minum itu dibahas dalam Islam. Kalau masalah bersin menguap pun dibahas dalam Islam. Apalagi masalah yang lebih urgen daripada itu, yaitu masalah ekonomi. Jadi kalau ada orang mengatakan, usah bahas-bahas ekonomi politik, Islam itu kan
Cukup doakan tuh orang mati Al-Fatihah, udah selesai. Oh, tidak begitu. Islam itu tidak sesimpel, sesederhana itu. Cuman orang beragama itu sama seperti tren pakaian. Orang beragama itu sama seperti tren pakai fashion, berpakaian. Anak saya mau buang air kecil, payah membuka celana, sempit. Kenapalah celana ini kau pakai, saya katakan. Baru teringat saya dulu pun waktu saya kecil, anak-anak muda zaman itu pakai celana, masukkannya pakai kresek. Untung tak pakai oli. Sakikan kaki itu sempit. Lalu kemudian ketika saya SMP tahun 90-an, itu mulai kaki celana itu membesar, cutbray. Tapi kalau kita telusuri ke belakang, sebetulnya itu juga perputaran zaman sebelumnya. Coba tengok celana Arafik. Jangan-jangan kau samakan aku dengan yang lain. Dengan celana Elvis Presley. Nah, itu jadi sebetulnya perputaran. Yang sebetulnya cutbray, lalu kemudian sempit, cutbray lagi, sempit lagi. Dan kalau kita mundur-mundur ke belakang, memang aslinya orang itu tak berbaju. Jadi sekarang yang tak berbaju itu sebenarnya ya perputaran siklus itu. Jadi kalau kita nanti, itulah enaknya kita di bank syariah ini semuanya berbaju. Kalau di bank lain banyak yang konvensional sehingga tak berbaju dia. Nah, oleh sebab itu maka Islam tidak mengikuti siklus. Islam tidak mengikuti cutbray, siklus, pakai baju, tak buka baju. Yang diikuti adalah sepakat semua orang di dunia ini untuk mengatakan ini baik, itu tidak bisa. Karena agama ini bukan kesepakatan. Agama ini tidak kesepakatan. Kita Pekanbaru ini penduduknya 1,2 juta orang. Lalu bersepakat kita 1,2 juta orang ini bahwa untuk bertemu itu cipika-cipiki. Ayo kita voting. Gimana kalau kita ketemu cipika-cipiki? Setuju? Setuju. Nggak bisa. Karena agama bukan kesepakatan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini agama. Tanzilal azizir rahim. Oh, itu artinya Pak Ustadz. Ya, ini datang dari Allah, bukan buatan kita, bukan kesepakatan manusia. Nah, ketika kita hijrah, amazing hijrah, sesungguhnya kita hijrah secara total. Dari mulai cara makan, cara mencari makan, sampai mati pun kita diatur dalam Islam dengan sedemikian rupa. Jadi kalau hijrah kita masih setengah-setengah, ini perlu kita berusaha. Alhamdulillah kita di Pekanbaru ini tak ada alasan untuk tidak berhijrah, begitu hebatnya. Saya diberi waktu 30 menit sampai jam 11.30, ada 10 menit lagi. Setelah itu nanti presentasi tabung wakaf umat Ustadz Alnof Dinar. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tolong siapkan pertanyaan yang agak berkualitas, bergizi sedikit. Jangan lagi tanyakan pertanyaan, Ustadz boleh nggak sapi kurban betina? Macam tak tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih bedanya Pak Ustadz? Secara simpel sederhana, tak usah jelaskan pakai istilah-istilah ekonomi. Di mana sih kelebihannya ekonomi syariah itu? Tadi Ustadz ceritakan lalat masuk tempat air minum pun diatur Islam, menguap pun diatur Islam, bersin pun diatur Islam. Misalnya saya punya duit 1 miliar. Amin. Macam-macam tak setuju. Misal saya punya duit 1 miliar. Lalu kemudian saya bungakan. Kalau dulu kata orang duit beranak. Saya anak akan duit nih. Kau pinjam duitku, kau pakai terserah, aku tak mau tahu kau mau pakai untuk apa. Yang penting tahun depan kau balikkan ini 1.200.000.000. Pakai. Kalau Islam tak begitu. Islam tak begitu. Uangnya sama, dipakai juga sama, nanti dapat keuntungan yang sama. Bedanya di mana? Ada akhlak di dalamnya. Saya panggil beberapa anak muda. Ini aku ada uang 100 juta, 1 miliar, kalian pakai.
Kau bisa apa? Aku bisa ternak lele Pak, karena aku dari Fakultas Perikanan Unri. Ah, bagus. Kau? Saya ternak sapi Pak. Dari mana? Fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN. Oke, lanjutkan. Kau bisa apa? Saya bisa nanam jeruk nipis Pak. Oke, teruskan. Nanti kalau kau untung, kita bagi sama. Tapi kalau rugi, maka juga kita tanggung bersama. Maka sejak uang itu saya pinjamkan kepada mereka, saya bangun tiap malam khusyuk tahajud. Kenapa? Takut duit ini tak balik. Ya Allah, panjanglah umur anak-anak muda ini. Setiap jumpa sama mereka, saya tanya, apa kabar? Sehat? Tak kena COVID kan? Kenapa saya selalu mendoakan mereka? Kenapa saya selalu care dengan mereka? Karena jadi di situ letaknya ekonomi Islam itu. Ada akhlak di dalam. Bukan tak mau tahu. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi. Tak beriman kamu sampai kau sayang kepada saudaramu seperti kau sayang pada diri sendiri. Tengah malam datang angin puting beliung kencang, hujan lebat. Langsung saya cemas dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai ikan-ikan lelenya itu lepas ya Allah. Kalau sampai lepas tak balik duitnya ya Allah. Dan ketika datang pakar ikan dengan pakar sapi dari Jakarta, saya undang dia, saya undang anak-anak muda yang minjam duit tadi, saya buatkan seminar. Bagaimana beternak sapi, bagaimana bertanam jeruk nipis, bagaimana beternak ikan. Kenapa? Maka terjalinlah silaturahim. Simpelnya begitu. Bangkitlah adrenalin kebaikan, tersambunglah silaturahim, network, entah apapun namanya. Kadang kita kalau disebut silaturahim ini kita langsung, alah silaturahim. Datang nanti ya, apa acaranya? Silaturahim. Apa acaranya? Family gathering. Oh mantap. Coffee morning. Padahal isinya itu juga. Network, family gathering, coffee morning, duduk bersama, kongko-kongko. Artinya apa? Menjalin hubungan orang dengan ekonomi syariah, dengan bersyariah secara total dalam hidup itu, karena yang paling mengerti tentang diri kita ini Allah. Maka serahkan hidup kita ini kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Banyak orang sekarang, ya Allah, hidupku matiku kuserahkan pada engkau, tapi masalah duitku aku lebih tahu daripada engkau. Jadi nggak sesuai komitmen kita. Mana fakta integritas kita kepada Allah? Udah pandai pula Ustaz itu pakai fakta-fakta integritas sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Islam sendiri tidak punya keyakinan tentang ajarannya, siapa yang akan menyampaikan ajaran ini ke depan? Alhamdulillah, kita tinggal di bumi Melayu, lancang kuning, Melayu identik dengan Islam. Siapapun yang sudah tinggal di bumi ini, maka dia menjadi Melayu. Saya orang Jawa Pak Ustadz. Melayu rasa Jawa, Jawa rasa Melayu. Saya sebenarnya orang Jawa Pak Ustadz, karena sudah lama di sini, jadi udah nggak kelihatan lagi Jawanya. Ya apa-apa, kita berbagai macam ragam banyak. Jadi dulu saya kan pernah mengajar di UIN. Dulu, sekarang tidak lagi. Jadi di Fakultas Usuluddin itu banyaklah anak-anak ini yang dari Pondok Pesantren Purba, Mustafawiyah, Mandailing Natal. Kalau menyebut kemana itu kemana. Kalau menunjuk itu, tolong ambilkan itu kabel. Jadi yang lain ini ngejek, kabel. Jadi saya tak mau mengajar mahasiswa ini doktrin, jangan ngejek, enggak mau saya gitu. Cuman saya tanya aja. Tahu Jalan Sudirman? Tahu Pak. Sudirman itu orang mana? Orang Jawa. Jalan paling panjang di Riau Jalan Sudirman. Dari tepi Sungai Siak sampai Sungai Kuansing. Menunjukkan orang Riau terbuka terhadap peradaban manapun, yang penting membawa kebaikan. Silakan. Tahu Jalan Sudirman? Tahu Pak. Sudirman itu orang apa? Orang Jawa. Apa gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman?
Waktu itu belum ada, cuman HS. Tahu kau arti HS itu apa? Hasibuan. Nah, itulah yang kau bilang kabel-kabel itu. Tahu apa gedung yang paling tua dan orang yang membangun ini dulu? Gedung apa? Kaharudin Nasution. Nah, itulah dia yang kabel-kabel tadi. Jadi kita mau menjelaskan, itulah peradaban Islam. Ketika Islam datang, dia tidak lagi melihat ini Quraisy, ini bukan Quraisy, ini Arab, ini bukan Arab, ini kulit hitam. Ini. Kita setiap hari membacakan hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Bukhari itu dari mana? Dari Selat Panjang, Pak. Itu kawan kau. Ini yang aku maksud Sahih Bukhari ini. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bardizbah ini mu'allab masuk Islam, sukunya Persia. Sekarang Bukhari itu Bukhara, Uzbekistan, bukan Arab. Jadi ketika ada kawan saya menulis disertasi, di ujung tuh dia buat, mohon maaf kalau bahasa Arab saya banyak salah karena saya bukan orang Arab. Jadi waktu si dosen penyidang S3 itu membaca itu, oh jadi kau minta maaf kau karena kau bukan orang Arab. Iya. Tunjukkan siapa Arab yang asli di 3 negara nih, Tunisia, Aljazair, Maroko. Mana ada, kata dia. Oleh sebab itu apa? Islam datang meleburkan ini semua. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah, balik kepada tanah. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu, di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah. Kalau ada 10 calon sekretaris melamar pekerjaan, yang lulus pasti yang paling putih dan paling cantik, walaupun nilainya 3,0. Yang menjalankan tidak dilihat lagi dari kulitnya, tak dilihat daripada wajahnya, yang dilihat adalah isi otaknya, justru bukan orang Islam, orang Amerika, orang berkulit hitam, legam. Dulu kan ada menteri luar negeri kulit hitam, tapi mereka tak lihat itunya lagi, yang dilihat mereka adalah isi kepalanya. Saya mau mengatakan bahwa ajaran yang bisa berkembang secara universal di akhir zaman adalah ajaran, itulah sebetulnya ketakutan mereka, karena ajaran yang paling universal dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang itu adalah Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz bicara tentang Islam, tapi buktinya yang berjalan sekarang di dunia ini yang dipakai demokrasi, baca sejarah. Filosof yang paling tua Sokrates, Plato muridnya Sokrates, induk dari segala imam mazhab ini Sokrates. Sokrates mengatakan demokrasi gagal karena memilihnya itu adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Dan kematian Sokrates disebabkan oleh demokrasi. Waktu itu di Athena, Yunani, anggota parlemennya 500 orang. Bersidanglah anggota parlemen, apa yang mesti kita lakukan terhadap Sokrates, karena dia sudah menjadi pengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya diterapkan sistem demokrasi, voting, one man one vote, one man one choice. 500 orang itu bersetuju, Sokrates dihukum mati. Akhirnya keluar keputusan Sokrates dihukum mati. Kalau dalam Islam kan demokrasi tapi semi, semua diputuskan berdasarkan syura, musyawarah. Karena dalam logika akal pun tidak logik, tidak masuk akal. Masa sama suara satu orang yang berpengetahuan, suara satu orang S1 dengan suara satu orang, mohon maaf bukan merendahkan, yang tak sekolah, kan tak sama. Saya sengaja sebut S1, saya tak sebut sama tak suara profesor doktor, nanti kira-kira nanti singkat nama saya. Jadi sebetulnya secara logika akal. Nah, jadi saya sedang menceritakan bahwa masa depan itu ada pada Islam. Sampai-sampai ada seorang Yahudi bernama Bernard Lewis. Bernard Lewis. Mudah aja ingat namanya, ingat aja benar. Bernard. Kata dia orang Tunisia, Aljazair, Maroko pindah ke
Prancis. Betul, Zainuddin Zaidan buktinya populer di Prancis. Orang Turki pindah ke Jerman. Betul, mayoritas Turki sekarang di Jerman. India, Pakistan, Bangladesh bermigran ke Inggris. Memang betul, wali kota Inggris itu orang India, Muslim. Maka Eropa ini akan diisi oleh orang Islam. Migran ini ramai-ramai dan mereka boleh warga negara dua. Maka orang Islam dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Turki, dari Tunisia, Aljazair, Maroko akan menempati Eropa. Lalu kemudian orang Eropa sendiri akan punah. Bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan bom. Orang Eropa punah dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau menikah. Mereka tak mau punya anak. Bagi mereka itu hanya, dan mereka akan punah dengan sendirinya disebabkan virus HIV AIDS. Sebab apa? LGBT. LGBT itu sebetulnya salah satu cara untuk memunahkan orang tanpa harus peperangan. Kena AIDS, mati. Kena AIDS, mati. Kering, 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 mati. Selesai. Sementara orang Islam pula banyak anak, banyak rezeki. Makan tidur, makan tidur, makan tidur 10. Dulu sebelum ada WhatsApp. Artinya apa? Kata Nabi, aku bangga di padang mahsyar nanti kalau kalian banyak melimpah ruah. Maka secara populasi umat Islam banyak, dan secara pemikiran tentang syura, tentang ekonomi, tentang kemanusiaan, tentang egaliter, tentang persamaan hak, tentang keadilan. Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Persamaan manusia di hadapan hukum. Persamaan manusia, tak ada beda kulit putih kulit hitam, tak ada kasta dalam Islam. Islam agama masa depan. Oleh sebab itu, kemajuan Islam bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika. Kemajuan Islam adalah ketika umat Islam maju mengintegrasikan kurikulum. Dalam kepalanya ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada bahasa Arab, Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, entah apa satu lagi, sejarah Islam. Inilah yang akan membangkitkan masa depan. Tapi kita bicara tentang masa depan, tidak mesti kita yang menikmatinya. Boleh jadi kita hanya menanamnya saja, yang menikmati orang lain, maka kita tetap mendapatkan pahala. Itulah yang disebut dengan amal jariah. 11.30. Selanjutnya akan dijelaskan Ustadz Al-Nob Dinar tentang tabung wakaf umat. Tolong tentang tabung wakaf umat ini fokus, karena ini cerita duit. Biasanya kalau cerita duit ini setannya kuat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.